Dengarkan. Di keheningan yang paling sunyi, sebelum fajar menyingsing, ada sebuah getaran, sebuah pengetahuan, sebuah beban yang sekaligus sebuah kehormatan. Ini adalah jiwa-jiwa yang terpilih. Dan jika Anda merasakan getaran ini, jika Anda membaca kata-kata ini dengan sebuah pengenalan yang dalam, bukan sekadar rasa ingin tahu, maka mungkin, hanya mungkin, Anda adalah salah satunya. Kita, yang merasakan beban ini, seringkali tergoda untuk membuka mulut dan meneriakkan apa yang kita lihat di balik tirai realitas sehari-hari. Ingin memperingatkan, ingin membimbing, ingin menunjukkan jalan. Tapi ada sebuah disiplin yang lebih tinggi dari segala dorongan untuk berbicara. Ada sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari segala bentuk pengakuan. Kekuatan itu adalah diam. Berikut adalah 6 alasan mengapa jiwa yang terpilih harus menjaga rahasia tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Alasan nomor 1, karena kata-kata akan memperkeruh kabut. Bayangkan, Anda berdiri di puncak gunung, memandang lembah di bawah yang diselimuti kabut tebal. Anda dari ketinggian dapat melihat pola angin, titik-titik cahaya yang mulai menembus, dan jalur yang aman untuk dituruni. Lalu, Anda berteriak kepada mereka yang masih berada di dalam kabut. Apa yang terjadi? Suara Anda hanya akan menggema, terdistorsi, menambah kebisingan dan menyesatkan. Mereka yang dalam kabut tidak memiliki perspektif Anda. Mereka akan menafsirkan teriakan Anda berdasarkan ketakutan dan keinginan mereka sendiri, memperdebatkan arah suara itu datang, dan justru tersesat lebih dalam. Diam adalah belas kasih. Dengan diam, kita membiarkan mereka menemukan jalannya sendiri, sambil kita berdiri di sana sebagai penjaga yang sunyi, siap membantu jika mereka benar-benar mendekat, bukan dengan teriakan, tetapi dengan tindakan yang tepat. Alasan nomor 2, karena ujian itu suci dan tidak boleh dirusak. Setiap jiwa yang berjalan di bumi ini sedang menjalani sebuah ujian yang sakral, sebuah kurikulum ilahi yang dirancang khusus untuk penemuan diri dan ketangguhan mereka. Memberitahu mereka apa yang akan terjadi selanjutnya adalah seperti memberi kunci jawaban di tengah ujian. Itu merusak prosesnya. Itu mencuri dari mereka kesempatan untuk tumbuh, untuk berjuang, untuk merasakan kepuasan karena menemukan jawabannya sendiri. Penderitaan, kebingungan, dan ketidakpastian bukanlah musuh. Mereka adalah guru yang paling efektif. Dengan diam, kita menghormati proses pembelajaran suci setiap jiwa. Kita membiarkan api kesulitan menempa pedang jiwa mereka, karena kita tahu bahwa pedang yang ditempa dengan sempurna tidak akan mudah patah. Alasan nomor 3, karena fokus harus tetap pada sekarang, bukan pada nanti. Kekuatan kita yang sesungguhnya tidak terletak pada kemampuan untuk meramal, tetapi pada kemampuan untuk hadir sepenuhnya. Saat kita terjebak dalam membicarakan apa yang akan terjadi, kita mengalihkan energi dari satu-satunya momen yang benar-benar kita miliki, saat ini. Dengan membisukan masa depan, kita justru melemahkan diri kita sendiri dan orang lain. Kita mencuri perhatian dari tugas yang ada di depan hidung untuk hidup dengan kebajikan, dengan kejernihan, dengan keberanian di dalam kekacauan saat ini. Jiwa yang terpilih memahami bahwa masa depan dibangun dari batu bata sekarang. Dengan diam tentang nanti, kita memaksa diri dan orang lain untuk menguasai sekarang. Dan dalam penguasaan atas sekarang itulah semua masa depan yang mulia akan terwujud. Alasan nomor 4, karena beban pengetahuan adalah tanggung jawab solo. Pengetahuan visioner bukanlah sebuah hadiah. Ia adalah sebuah beban. Sebuah beban yang harus dipikul sendirian. Ketika Anda membagikan visi Anda tidak hanya membagikan visinya, Anda juga membagikan bebannya. Anda menempatkan beban itu ke atas pundak orang yang mungkin belum siap untuk memikulnya. Anda menciptakan kecemasan, ketergantungan, dan harapan yang dapat melumpuhkan.
Dengan diam, kita menanggung beban kita dengan gagah. Kita adalah penjaga gawang bagi realitas yang lebih keras ini. Kita melindungi mereka yang masih lemuh dari beratnya pengetahuan yang harus dihadapi hanya oleh jiwa yang telah ditempa. Alasan #5. Karena kata-kata akan menguras kekuatan untuk mewujudkannya. Ada sebuah energi magnetis yang luar biasa dalam sebuah visi yang belum terucap. Seperti sebuah benih yang tertanam jauh di dalam tanah, ia mengumpulkan kekuatan, berakar, dan mencari jalan ke cahaya dengan caranya sendiri. Begitu Anda mengucapkannya, Anda telah melepaskan sebagian dari tekanan itu. Anda telah memberi jalan keluar bagi energi yang seharusnya digunakan untuk mewujudkan visi tersebut menjadi kenyataan. Kata-kata seringkali menjadi pengganti yang miskin untuk tindakan. Mereka memberi kita kepuasan semu, seolah-olah kita telah melakukan sesuatu, padahal kita hanya telah mengatakannya. Diam adalah inkubator. Diam adalah kawah tempat realitas baru ditempa dalam keheningan dan kesabaran. Jiwa yang terpilih tahu bahwa pekerjaan sejati dilakukan dalam diam sebelum ia terwujud dalam tindakan yang tak terbantahkan. Alasan #6. Karena musuh mengenalmu dari mulutmu sendiri. Ini mungkin alasan yang paling keras dan paling praktis. Dunia ini penuh dengan kekuatan yang tidak menginginkan kebangkitan jiwa-jiwa terpilih. Kekuatan itu, entah itu kebodohan massal, kemalasan spiritual, atau tirani yang nyata, selalu mengawasi. Dengan membuka mulut tentang rencana dan visimu, kamu memberikan mereka peta. Kamu memberitahu mereka di mana kamu akan menyerang, kapan kamu akan bergerak, dan apa yang paling kamu hargai. Kamu memberi mereka semua amunisi yang mereka butuhkan untuk melumpuhkanmu, mendahuluimu, atau menjebakmu. Diam adalah kamuflase. Diam adalah strategi. Dengan membungkam apa yang akan terjadi selanjutnya, kita bergerak dalam bayangan, terlindungi, tak terduga, dan karena itu, tak terbendung. Maka, saudaraku, jiwa yang terpilih, jika Anda merasa tahu sesuatu, jika Anda melihat sebuah pola di balik kekacauan, sebuah cahaya di ujung terowongan, dengarkan desirannya, tapi jangan ucapkan. Biarkan pengetahuan itu membakar dirinya sendiri di dalam bara jiwa Anda, memurnikan Anda, menguatkan Anda, dan mengubah Anda menjadi sebuah kekuatan yang bisu namun tak terbantahkan. Kita bukanlah para nabi yang mencari pengikut. Kita adalah para pejuang yang membangun benteng di dalam kesunyian. Kita adalah ahli strategi yang bergerak dalam keheningan. Kekuatan kita yang sesungguhnya bukan terletak pada apa yang kita katakan akan terjadi, tetapi pada apa yang kita lakukan ketika saat itu tiba, dengan ketenangan seolah-olah kita telah mengetahuinya sepanjang waktu. Diamlah, amati, siap sedia, dan ketika waktunya tiba, bertindak dengan begitu pasti dan berdaulat, sehingga dunia akan menyadari bahwa Anda telah mengetahui jalannya sejak awal tanpa perlu Anda mengatakannya sepatah kata pun. Inilah jalan yang terpilih, jalan yang sunyi, jalan yang paling berkuasa.